Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassallallahu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji hanya bagi Allah. Kita semua memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kita semua berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan dari keburukan atau kejelekan amal perbuatan kita. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Kita semua bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah SWT semata, dan tidak ada sekutu baginya. Dan kita semua bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa, dan dari dirinya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah pada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah menang dengan kemenangan yang agung. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah atau Al-Qur'an, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Bapak-bapak, jamaah subuh Al-Ikhlas, pertama-tama untuk kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita usia, kesempatan, kesediaan, kesehatan untuk kita bisa sama-sama mempelajari firman-firman-Nya dan juga mempelajari hadis dari Rasul-Nya. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, pada para sahabatnya, keluarganya, tabi'in dan atba'ut tabi'in yang telah memberikan kita contoh kehidupan yang baik. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita psikologi dan parenting Islami yang serinya memang panjang, dan kita masih melanjutkan kajian 10 pilar pendidikan anak dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Ya, kenapa ini menjadi penting? Karena mendidik anak adalah mendidik diri kita sendiri, ya. Karena kita membayangkan anak kita tumbuh menjadi insan kamil, ya. Sebagaimana kita pun membayangkan kita akan tumbuh menjadi insan kamil, insan yang baik, insan yang Allah ridhoi. Sehingga kita duluan sejatinya yang melakukan seluruh yang
kita nasihatkan kepada putra-putri kita. Dan apa yang kita nasihatkan tersebut intinya adalah ajaran agama Islam yang memang kita berusaha untuk dapat memahami dan melaksanakannya dengan baik. Karena agama Islam merupakan agama yang Allah ridhoi dan sudah dilengkapi selengkap-lengkapnya sebagai petunjuk, gitu ya. Jadi untuk hidup dan kehidupan, ya, untuk menjalani kehidupan, untuk beribadah kepada Allah itu sudah disediakan dengan baik. Seperti firman Allah dalam Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Jadi telah disempurnakan agama, petunjuk, ya, hudan, ya, petunjuk untuk kita sudah disempurnakan, termasuk di dalamnya petunjuk menjalani kehidupan, menjalani ibadah dan membesarkan atau memimpin keluarga kita sebagai suami, sebagai imam keluarga dan juga sebagai orang tua. Karena itu sangat perlu kita terus menjelajahi, mendalami apa yang Islam telah ajarkan pada kita. Jadi Islam telah mengajarkan banyak sekali hal, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, kira-kira gitu ya. Kita aja yang masih belum menguasai semuanya, ya, bagaimana bekerja, ya, bagaimana bermuamalah dengan orang lain, ya, bagaimana mendidik anak, ya, bagaimana menjalani kehidupan, ya, termasuk bagaimana berperang, bagaimana memimpin negara, ya, dan lain-lainnya, semua sudah dijelaskan. Jadi Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di abadan kitaballahi wa sunnati. Telah aku tinggalkan di tengah kalian apa yang bila kalian berpegang teguh padanya maka kalian tidak akan tersesat setelahku selamanya, yaitu kitabullah dan sunnahku, ya. Jadi Rasulullah sudah mengingatkan pada kita semua bahwa telah ditinggalkan di antara kita. Jadi Rasul hadir ke dunia, ya, di tengah padang pasir Arab, ya, memberikan petunjuk kepada kita yang petunjuk ini berlaku sampai akhir zaman. Jadi sebuah petunjuk yang tidak lekang oleh waktu, ya, berlaku sampai akhir zaman. Jadi telah ditinggalkan sesuatu yang apabila kita berpegang teguh padanya maka kita tidak akan tersesat, ya. Mana hari ini semakin banyak hal-hal yang menyesatkan kita, baik kita sebagai orang tua, kita sebagai anak, ya, kepada orang tua kita, maupun kita sebagai orang tua pada anak-anak kita. Itu perlu saling mengingatkan di keluarga untuk terus berpegang teguh, ya, pada apa yang Rasulullah telah tinggalkan, agar kita tidak tersesat, ya. Jadi termasuk salah satunya adalah bagaimana kita memimpin rumah tangga kita dan putra-putri kita. Dalam An-Nisa ayat 1, Auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dan dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Jadi dijelaskan di sini perintah bertakwa, ya, karena Allah yang telah menciptakan kita dan juga telah menciptakan pasangan kita, dan dari keduanya tersebut Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak.
ya. Maka perkembangan laki-laki dan perempuan yang sangat banyak ini, ya, mana jumlah penduduk dunia terus bertambah, ya, kota-kota besar semakin penuh, ya, desa-desa juga semakin padat, ya, di berbagai belahan dunia. Tentunya ini diharapkan semuanya lurus di dalam atau di bawah payung petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan dalam melakukan petunjuk itu, dalam menjalankan peran kita sebagai orang yang bekerja, ya, berwirausaha, ya, peran kita sebagai kepala keluarga, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai bila kita bersungguh-sungguh menyempurnakan amalan tersebut, ya. Menyempurnakan amalan baru bisa kita lakukan setelah kita tahu ilmunya, ya. Jadi setelah kita berusaha memahami ilmunya, kemudian kita berusaha memahami amalan tersebut atau disebut itqan, ya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Innallaha yuhibbu iza amila ahadukum amalan an yutqinah. Sesungguhnya Allah sangat suka bila salah seorang di antara kalian melakukan suatu amal, maka dia benar-benar menyempurnakan amalan tersebut, ya. Jadi ada amal-amal, ya, pada peran kita sebagai anak pada orang tua, pada peran kita sebagai suami pada istri, istri pada suami, orang tua pada anak, ya, dan lain-lain. Dan Allah sangat suka, Innallaha yuhibbu iza amila ahadukum amalan an yutqina. Sungguhnya Allah sangat suka bila salah seorang di antara kalian melakukan suatu amal, maka dia benar-benar menyempurnakan amalan tersebut. Maka kita belajar terus dan terus belajar untuk kita bisa menyempurnakan amalan tersebut. Dan salah satunya, ya, amalan-amalan psikologis dan amalan-amalan pengasuhan, ya. Karena ketika kita sudah menikah, maka kita sudah punya amanah, ya. Ketika kita sudah diberi anugerah anak, ya, keturunan, maka kita juga kemudian memegang amanah, ya. Amanah inilah yang perlu kita ilmui agar kita bisa melaksanakan amanah tersebut dengan baik. Dalam surat Al-Ma'arij ayat 32, wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya. Nah, gitu, ya. Jadi sesungguhnya, ya, keluarga, ya, ataupun anak-anak merupakan amanah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk dijaga dan dipelihara. Dan pemeliharaan ini, ya, kemarin kita sudah bahas, bukan dalam keluarga kita saja, namun kita juga mendakwahkannya pada keluarga besar, ya, pada lingkungan kiri kanan dan lain-lain, sehingga tercipta lingkungan yang bisa menjaga amanah tersebut, ya. Kita bersusah payah menjaga amanah tersebut di rumah, namun begitu keluar atau begitu bermedsos, itu ada guncangan kembali, ya. Karena itu ini seperti peperangan, ya, peperangan menjaga di rumah, ya. Yang di luar terus menyerang, kita terus menjaga, nah, gitu kira-kira, ya. Jadi jangan sampai lengah, ya, atau jangan sampai lelah, ya, untuk terus menjaga hal tersebut, karena serangan-serangan dari luar itu terus menerus juga, gitu kira-kira. Dalam surat Al-Anfal ayat 28, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar, ya. Jadi semua adalah titipan, ya. Harta yang kita miliki itu adalah titipan, dan juga keluarga yang kita miliki itu sungguhnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala,
inna lillahi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ya. Sungguhnya semua diciptakan dan datang dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepadanya, termasuk harta-harta kita, ya, putra-putri kita, istri kita, dan lain-lain. Dan semuanya merupakan ujian ataupun cobaan, ya. Dan di sisi Allah lah pahala yang besar, ya. Jadi karena inilah kita harus terus belajar, ya. Kalau kita lihat bencana-bencana yang ada, yaitu seakan-akan menegaskan kembali bahwa semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Hari ini kita atau Indonesia berduka karena banyak terjadi bencana di Sumatera, ya. Aceh, ya, Sumatera Utara sampai ke Padang. Seakan-akan membuktikan bahwa semuanya milik Allah dan bisa kapanpun kembali kepada Allah, ya. Mana bukan hanya bangunan-bangunan, ya, lahan-lahan perkebunan, persawahan, namun juga telah merenggut lebih dari 300 jiwa, ya, dan 200 diantaranya masih belum ditemukan, ya. Jadi artinya ini sebuah bencana yang besar, dan setiap bencana kecil atau besar adalah pengingat bagi kita bahwa ya tidak ada yang abadi dan semuanya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam surat Asy-Syura 49, lillahi mulkus samawati wal ardi yakhluqu may yasha yahabu liman yasha'u innahu wa yahabu liman yasha'u dzukura. Milik Allah lah, ya. Yang itu mati, itu keren. Oh, mati. Ya, milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, ya. Jadi ditegaskan kembali, milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi tegaskan kembali bahwa seluruh apa yang ada di langit dan di bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan hanya isi bumi, kayu-kayu, hutan-hutan, ya, namun juga langit, ya. Bintang-bintang, bulan, ya, semua benda-benda langit adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap saat sebenarnya adalah momentum yang baik untuk mengingatkan putra-putri kita ataupun cucu-cucu kita, gitu, ya, kaitannya dengan ketauhidan ini, bahwa semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan milik Allah. Dan kepada kita itu hanya titipan belaka. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanya sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Sebagai cobaan, apakah kita yang telah diamanahi ini kemudian melaksanakan amanah dengan baik atau tidak, ya? Berusaha mendidiknya atau mengasuhnya dengan baik atau tidak, ya? Memberikan hak, ya, memenuhi hak mereka atau tidak, ya? Melaksanakan kewajiban-kewajiban kita atau tidak, ya? Jadi apakah kita telah memperlakukan mereka, ya, sebagaimana yang Allah perintahkan pada kita, ya? Jika kalau kita menjalankan amanah-amanah tersebut, insya Allah akan mendapatkan pahala yang besar. Namun apabila kita melupakan bahwa itu adalah amanah, ujian bagi kita, cobaan bagi kita, maka kita harus waspada, ya, karena hal tersebut sudah diamanahi, ya. Seperti yang Allah sampaikan dalam At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghalazun sidad. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar
dan keras. Jadi tegaskan kembali kewajiban kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ini kondisi yang sangat mengerikan tentunya. Bahan bakarnya adalah manusia dan batu ya. Jadi kita yang terbakar itu sebagai bahan bakar juga ya untuk terus menyalakan api dalam neraka tersebut. Dan yang menjaga neraka bukan main-main ya, bukan makhluk-makhluk yang mungkin bisa main-main, bisa lengah ya, bisa lalai, namun adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang kita pahami bahwa malaikat adalah makhluk yang selalu patuh pada perintah Allah. Jadi kembali diingatkan tentang pentingnya membangun keluarga dan memperhatikan keadaan anak-anak yang baik. Maka Khalifah yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, maksud dari ayat ini adalah ajarkanlah mereka dan didiklah mereka. Karena khuluqum ra'in wa khuluqum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Seorang imam adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Seorang pembantu adalah penjaga harta tuannya dan bertanggung jawab atas apa yang dijaganya. Dan setiap kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Ya, jadi hadis riwayat Bukhari. Artinya kita kaum laki-laki lah yang double memimpin, ya, memimpin diri kita sendiri dulu, ya, memimpin istri, ya, memimpin anak-anak dan akhirnya keluarga. Jadi maka kewajiban belajar thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Ya, ini ya kita maknai kaum laki-laki ya sebagai pemimpin, ya, memimpin istri kita, ya, membimbing jalannya dan lain-lain. Istri kita telah tanda kutip diserahkan kepada kita oleh orang tuanya ya, untuk dibimbing dengan benar. Maka sang suami ya perlu terus belajar. Jadi kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab. Nah ya, bertanggung jawab mengandung makna ya ada hal yang akan dicek nanti ya, akan dicek ya. Atau ya bahasa akhiratnya akan dihisab nanti ya. Akan dicek apakah kita sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut. Karena kita bertanggung jawab, karena tadi amanahnya, maka nanti semuanya akan dicek ya, apakah kita sudah bertanggung jawab atau justru melalaikan ya. Sejumlah orang tua hari ini betul-betul artinya melepaskan ya, tidak fokus ya, membiarkan ya anak yang kesana kemari, tidak dicek bergaul dengan siapa saja, tidak dicek menggunakan medsosnya untuk apa saja ya, tidak dicek kemudian pergaulannya ya, apa saja yang dilakukan di luar dan lain-lain ya, sehingga anak merasa ya kan nggak dicek ya, atau tidak merasa kemudian harus bertanggung jawab, tidak merasa kemudian harus ya memperhatikan nasihat-nasihat orang tua dan lain-lain. Ini yang menjadi concern kita semua ya. Jadi guru tentunya sudah berusaha melakukan yang terbaik di sekolah ya, namun orang tua lah yang full bertanggung jawab ya. Ini kemana ya, berteman dengan siapa saja, main apa aja dan lain-lain. Jadi sesungguhnya Allah bertanya kepada orang tua tentang anak-anaknya sebelum Allah bertanya kepada anak-anak tentang orang tuanya ya. Sesungguhnya sebagaimana orang tua memiliki hak atas anak, maka anak pun memiliki hak atas orang tuanya ya. Kutip dari Tuhfatul Maulud oleh Ibnul Qayyim. Jadi Allah akan bertanya tentang orang tua kepada anak-anaknya dan juga kepada anak-anak ya yang memiliki hak atas orang tuanya. Jadi
hubungan ini ya, ini adalah betul-betul sesuatu yang sehari-hari ya, sesuatu yang sehari-hari. Kita punya anak, kita punya orang tua dan punya amanah terhadap hal tersebut. Jadi inilah lengkapnya panduan agama Islam bagaimana orang tua terhadap anak dan juga anak terhadap orang tua ya. Seperti di Al-Ankabut ayat 8, wa wasainal insana biwalidayhi husna. Ya, kami telah mewasiatkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada orang tuanya. Dan bagaimana kita mencontohkan kita berbuat baik pada orang tua kita, maka insya Allah anak akan melihat juga ya. Anak akan melihat ya. Maka anak-anak yang kasar pada orang tuanya ya, anak-anak yang tidak nurut sama orang tuanya, itu akan dilihat oleh anak-anaknya. Dan kebaikan kita mudah-mudahan itu menjadi pendidikan bagi anak-anaknya. Dan Allah juga berwasiat kepada orang tua untuk membimbing dan mendidik anak-anak mereka. Yusikumullahu fi auladikum. An-Nisa ayat 11. Allah mewasiatkan kepadamu tentang anak-anakmu ya. Baik ya, oleh karena itu kita terus melanjutkan ya, kajian-kajian ini sambil terus murojaah, diingatkan kembali. Saya pribadi juga mengingatkan diri sendiri ya, karena tadi ya, lingkungan begitu luar biasa mempengaruhi kita. Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladul ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yumajisanihi aw yunasiranihi kama salil bahi mati tan tijul bahi mata hal taro fiha min jad'a. Setiap anak yang lahir itu dilahirkan di atas fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Majusi atau Nasrani, sebagaimana permisalan hewan yang dilahirkan oleh hewan. Apakah kalian melihat ada cacat? Jadi ini permisalan yang luar biasa ya. Kita semua dilahirkan di atas fitrah. Kedua orang tuanya yang menjadikan Yahudi, Majusi atau Nasrani. Lalu disambung hadis ini, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sebagaimana pemisalan hewan yang dilahirkan oleh hewan. Apakah kalian melihat ada cacat? Ya. Jadi mungkin kita sering lihat di TV ya, atau di YouTube gitu ya, hewan yang melahirkan hewan ya. Gajah yang melahirkan gajah ya. Jerapah melahirkan jerapah tanpa banyak pertolongan manusia ya. Mungkin kalau di kebun binatang ada yang menolong, tapi di alam luas ya, rata-rata hewan itu melahirkan tanpa dibantu manusia ya. Juga tidak dibantu hewan lain yang berperan sebagai bidangnya gitu ya. Jadi rata-rata melahirkan dan begitu sempurna. Begitu ular melahirkan ular ya. Saya kemarin lihat di YouTube, ular melahirkan ular ya. Jadi kan di antara badan ular di sini ada bolongan ya, untuk melahirkan anak-anaknya dan begitu sempurna. Jadi artinya hewan-hewan itu melahirkan sesuatu dengan sempurna ya. Ayam ya, dengan telur ayamnya sebuah kesempurnaan yang luar biasa. Gitu telurnya pecah kemudian jadi anak ayam yang sempurna ya. Artinya sempurna. Kemudian begitu lahir ya, gajah begitu lahir sempurna ya. Ada calon belalainya kecil ya. Bahkan gajah pun udah seperti gajah ya. Gajah kalau lahir udah seperti gajah ya. Kecuali kalau katak ya, itu telur jadi kecebong dulu kan, belum seperti katak ya. Tapi kalau gajah ya, kuda ya, kucing ya, kucing itu sudah sempurna menjadi anak kucing. Jadi pemisalan yang luar biasa, yang sangat gamblang. Sungguhnya binatang-binatang biasanya ya, pada umumnya dilahirkan dalam keadaan selamat dari cacat dan penyakit ya. Pada umumnya anak-anak hewan tersebut lahir sempurna ya, tidak ada cacat dan tidak ada penyakit ya. Yang di hutan-hutan nggak ada kan, nggak ada dokter hewannya ya. Di belantara ya, di padang savana di Afrika, atau pinguin-pinguin di es ya, di kutub-kutub utara selatan ya, itu melahirkan tanpa bantuan manusia dan lahir dengan sempurna. Jadi
tidak ada cacat ya pada tangannya, telinganya, kakinya dan lain-lain. Maka sesungguhnya yang kemudian menjadikan cacat itu adalah pemilik atau penggembalanya. Ya, kalau kambing ya kemudian digembala tidak sempurna ya bisa jadi cacat. Bebek-bebek ya diangon ya kemudian tidak sempurna itu kemudian bisa mengakibatkan cacat. Jadi lahirnya masih sempurna tapi kemudian pada tumbuh kembangnya itulah yang kemudian bisa menghadirkan sesuatu yang kurang baik. Maka anak dilahirkan dalam keadaan fitrah ya, dalam keadaan kebaikan, dalam keadaan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian ketika ia menyimpang, menipu, menjadi nakal ya, kemudian menjadi membangkang ya, kemudian menjadi ya dan lain-lain ya, maka ya kemungkinan besarnya itu berasal dari proses-proses yang ya dijalankan oleh anak tersebut. Lahir secara fitrah ya, telah membawa benih-benih kebaikan, telah membawa benih-benih ketakwaan, benih-benih keimanan dan lain-lain. Namun, pengaruh pengasuhannya, ya, pengaruh kehidupannya kemudian banyak mempengaruhi anak tersebut, ya. Karena kullu mauludin yuladul ala fitrah, ya. Setiap anak telah dilahirkan dalam keadaan fitrah. Nah ini kemudian artinya pentingnya terus belajar, ya, bagi orang tua, ya, maupun anak kepada orang tuanya, ya, karena sudah dilahirkan secara fitrahnya ini, dan kemudian kita diberikan amanah tadi ya, cobaan, ya, untuk menjaganya. Nah, untuk menjaganya, ya, maka ya kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan karunia dan kemuliaannya agar menjaga keluarga kita, jaga istri-istri kita, jaga anak-anak kita, ya. Ya, sebagaimana Allah telah memfitrahkan itu lahir, ya, secara baik, ya, secara baik. Maka, nah, kita pelajari pilar-pilarnya, ya. Maka demi menjaga kebaikan tersebut, maka pilar yang pertama, kita sudah kupas, kita highlight sedikit, ya, adalah memilih istri yang solehah, ya. Artinya anak ketika lahir kemudian berhak diasuh oleh ibu yang soleh, ya. Setiap anak itu punya hak untuk diasuh oleh ibu yang soleh. Maka memilih istri yang solehah, kemudian mendidik istri atau saling mengingatkan lah suami istri, ya, atau suami hak atau suami sok, saling mengingatkan suami istri supaya menjadi atau memantaskan diri menjadi orang tua yang soleh, ya, agar kemudian, nah, ya, bisa mendidik putra putrinya dengan baik, ya. Jadi siapa yang Allah memberikan rizki kepadanya berupa istri yang soleh, berarti Allah telah menolongnya melaksanakan setengah agamanya, karena menikah, ya, seperti telah menyempurnakan setengah agama, dan kemudian menjalani pernikahan adalah menyempurnakan yang setengahnya lagi, ya. Siapa yang Allah berikan rizki kepadanya berupa istri yang solehah, berarti Allah telah menolongnya melaksanakan setengah agamanya. Maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah untuk menyempurnakan setengah agamanya yang tersisa. Hadis riwayat Al-Hakim, ya. Jadi kita menjalani, ya, hari-hari kita setelah menikah adalah menyempurnakan setengah agamanya, setengah agama kita. Ini kita sempurnakan, ya. Karena tadi pengaruhnya pada anak begitu luar biasa. Allah telah, ya, memberikan anak-anak dalam keadaan fitrah, seperti pemisahan hewan tadi yang lahir dengan sempurna, kupu-kupu lahir dari kepompong yang luar biasa prosesnya, dari ulat menjadi kupu-kupu luar biasa prosesnya, tidak banyak dibantu manusia, ya. Kemudian itu terjadi alamiah, ya, kepompong menggantung di pohon, akhirnya sampai pada waktunya keluarlah kupu-kupu yang indah, ya, telah difitrahkan begitu indahnya, gitu, ya. Nah, karena itu pada proses selanjutnya yang bisa mempengaruhinya, ya. Itu maka pilar pertama adalah istri yang solehah, ya. Jadi artinya orang tua memantaskan putra-putranya, ya, fitrah keayahannya ini tumbuh, ya, sehingga dia pantas kemudian meminang perempuan yang solehah. Maka orang tua yang punya anak perempuan, ya, mendidik anak perempuannya sedemikian rupa
sehingga kemudian pantas menjadi istri yang soleha, menumbuh kembangkan fitrah kebundaannya, ya, agar fitrah kebundaannya, kemampuan nanti mendidik anaknya, kemampuan mengurus suaminya itu tumbuh, ya, itu tumbuh, sehingga ketika bertemu menikah, nah ini menjadi calon keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, kira-kira. Yang kedua, ya, menanamkan akidah dan iman, ya. Maka ketika lahir, ya, tugas utama adalah menanamkan akidah dan keimanan, ya. Seperti dalam surat Ibrahim, yang artinya, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Allah Subhanahu Wa Taala membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Nah, maka keimanan adalah pondasi yang kuat. Pondasi anak kemudian mengarungi kehidupannya, mengarungi kehidupan di dalam rumah, di luar rumah, di dalam sekolah, di luar sekolah, ya, di lingkungan pekerjaannya, sampai ketika anak kita kemudian membangun keluarganya, ya, mendidik istrinya, mendidik putra putrinya. Tanpa keimanan sebagai akar pondasi yang kuat, ya, sini sampaikan, apabila pohon dipotong akarnya, maka pohon itu akan mati. Begitulah agama, bila tidak berdiri di atas tauhid, maka tidak ada manfaatnya, ya. Bila tidak berdiri di atas, ya, mengagungkan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak berdiri di atas beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta, takut, berharap hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka seperti kehilangan pondasi. Kedudukan tauhid pada agama adalah sebagaimana akar pada pohon, ya. Oleh karena itu banyak nas dari Al-Quran dan hadis yang menunjukkan pentingnya menanamkan akidah yang selamat dan keimanan yang benar pada jiwa anak-anak sedari mereka kecil. Seperti contoh, nah, ya, dalam surat Luqman, ya. Jadi bagaimana Luqman itu mendidik anaknya itu diabadikan dengan indah dalam Al-Quran, ya. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Jadi bagaimana kisah Luqman dalam mendidik tauhid kepada anak-anaknya itu diabadikan dengan sangat indah pada Al-Quran. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar, ya. Makanya proses mendidik anak, beribadah hanya kepada Allah, ya, meminta hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi kemudian Luqman, ya, juga mendidik anaknya untuk anaknya tersebut mengenal Allah, mengenal sifat-sifat Allah. Wahai anakku, sungguh jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberinya balasan. Sungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti. Innallaha latiful khabir. Sungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti. Jadi jika ada sesuatu di balik meja ini, ya, di langit, di bumi, di balik pohon, di dalam tanah dan lain-lain, ya, sungguhnya Allah mengetahui. Dan setiap perbuatan di dalam gelap, di dalam terang, dalam luar rumah dan lain-lain, sesungguhnya ada balasannya, ya. Agar anak kemudian semakin memahami. Mungkin di rumah terawasi oleh orang tuanya, di luar bergaul dengan siapa kita nggak tahu, itu diingatkan bahwa semuanya ada balasannya. Maka ya tadi, ya, betul-betul mendidik putra putri adalah mengingatkan diri kita sebagai orang tua. Maka sejuruk perjalanan parenting sejatinya itu kembali kepada kita semua, ya. Kita sedang menasihati diri sendiri. Dan selanjutnya Rasulullah SAW, ya, juga banyak menasihati anak-anak atau para pemuda pada zamannya,
Salah satunya menasihati Ibnu Abbas dalam hadis riwayat At-Tirmizi, wahai Ananda, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa perkara. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Dia akan selalu berada di hadapanmu. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Jika kamu mohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, sungguhnya jika suatu umat berkumpul untuk suatu mendatangkan manfaat kepadamu atas sesuatu, maka mereka tidak akan dapat memberinya manfaat sedikit pun kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagimu. Dan jika mereka berkumpul untuk mencelakakanmu atas sesuatu, niscaya mereka tidak akan mencelakakanmu kecuali kecelakaan yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena telah diangkat dan lembaran telah kering. Ya. Jadi ini contoh, Rasulullah memberi contoh bagaimana bahkan redaksinya, gitu ya. Rasulullah memberi contoh redaksinya begini nih, ya. Narasinya begini nih, ya. Ketika mengingatkan putra putri kita tentang tauhid, ya. Ya, artinya fastalillah wa is ta'anta fasta'in billah, ya. Jadi iza sa'ata fas'alillah wa iza ta'anta fasta'in billah. Jika kamu minta, mintalah kepada Allah. Dan jika kamu mohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ya. Sebuah nasihat yang tentunya sangat luar biasa, ya. Perlu kita usahakan untuk kita praktekkan kepada putra putri kita umur berapapun. Ya. Kadang-kadang waktu anak-anak, ya tadi tauhidnya kuat, ya, belum banyak godaan, ya. Jadi begitu dewasa, ya, begitu kemudian bergaul sana sini, pergaulan semakin luas dan lain-lain, pengaruh-pengaruh juga semakin besar, ya. Yang sampai kemudian mereka tumbuh dan dengan kepribadian atau perilaku yang semakin goyang, ya. Tidak berharap satu-satunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyata belok, ya. Berharap kepada sini, kepada atasan, kepada sini, kepada kuburan, kepada keramat, kepada segala macam, ya. Artinya ada terlalu banyak godaan yang kemudian memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang penting, ya. Maka ketika kita belajar, ada banyak sekali, ya, beragam ilmu psikologi yang berusaha menanamkan pengaruh-pengaruhnya kepada banyak orang tua, ya. Maka hanya manhaj Islamlah yang terus menekankan pada pendidikan keluarga itu tentang ketauhidan, ya, tentang ketauhidan. Jadi nah, pada buku ini, ya, salah satu, ya, syekh ataupun ulama besar Al-Maghribi bin As-Sa'id Al-Maghribi itu merangkum, ya, proses pembelajaran yang Rasulullah SAW itu sudah contohkan, ya. Dan beliau mengingatkan bahwa di antara banyak sekali ajaran-ajaran hari ini itu, marilah, ya, kita kembali kepada ajaran Islam yang telah memberikan banyak sekali teladan, banyak sekali contoh kepada kita. Maka pilar ketiga, ya, yang diajarkan Rasul kepada kita adalah banyak berdoa untuk anak, ya. Banyak berdoa untuk anak juga mengingatkan kepada kita, ya, bahwa kita orang tuanya juga banyaklah berdoa, berharap, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi doa kepada anak-anak termasuk pilar yang penting, ya. Salah satunya dalam surat As-Saffat, Rabbi habli minas sholihin, ya. Doa yang sederhana yang kita para orang tua, ya, perlu terus menerus, ya, mendoakan, ya. Karena anak kita, ya tadi, ya, hidup di dunia yang semakin luar biasa ini, ya. Saat ini sudah seperti ini, 10 tahun lagi akan seperti apa.
20 tahun lagi akan seperti apa nih kecanggihan teknologi dan segala macam ya. Akses semakin mudah, mungkin kuota semakin murah ya. Dibombardir dari segala sudut gitu ya. Pengaruh-pengaruh yang bisa memalingkan mereka. Dan para nabi itu juga sudah banyak mencontohkan ya bagaimana mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para nabi saja ya gitu ya, bukan orang biasa ya. Para nabi terus berdoa kepada Allah. Maka kenapa kita ya seringkali luput, lalai ya, lupa berdoa kepada Allah ya. Salah satunya ya, yang disebut bapaknya para nabi adalah Nabi Ibrahim ya. Beliau juga senantiasa berdoa yang banyak diabadikan dalam surat Ibrahim ya. Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Jadi Nabi Ibrahim berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, ya Tuhanku ya Rabbku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doa kami. Jadi artinya, kenapa kita masih alhamdulillah ya sampai hari ini masih terus melaksanakan sholat? Ya salah satunya ini bentuk dari doa Nabi Ibrahim berabad-abad yang lalu ya. Jadi Nabi pun tidak merasa aman bahwa dirinya ya itu tetap akan istiqomah melaksanakan sholat ya. Dan beliau juga karena kecintaannya pada putra putrinya ya, Nabi Ibrahim punya 2 anak yang jadi nabi ya, Nabi Ismail dan Ishak ya. Ya jadi Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap melaksanakan sholat. Jadi artinya inilah inti-inti sebenarnya dari parenting Islam ya. Banyak mendoakan anak akan kebaikan-kebaikan. Yang kebaikan yang paling besar adalah yang tadi berkaitan dengan tauhid ya. Seperti amanah atau tujuan kita diciptakan di muka bumi ini ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka seperti itulah doanya ya. Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Betul-betul mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita dan putra-putri kita itu terus melaksanakan sholat ya. Ya ada beberapa ya fenomena keluarga-keluarga di Indonesia ini, ada yang anaknya rajin sholat, orang tuanya malah enggak, ya, bapaknya enggak. Atau bapaknya sholat, anaknya enggak. Ini ada kita temui di lingkungan-lingkungan kita. Artinya kurang terjadi tadi ya, saling menasehatinya gitu ya. Bapaknya cuek, anaknya enggak sholat kan gitu ya. Jadi tidak diperhatikan gitu ya. Udah sholat belum ya, membosankan ya. Kadang-kala itu terasa membosankan 5 kali sehari. Udah sholat belum? Nah kan gitu ya. Jadi atau ya tadi bapaknya nyuruh-nyuruh anaknya sholat, tapi dia sendiri belum juga rutin ya. Dan lain-lain ya. Jadi maka para nabi ini mengajarkan ya, atau para nabi ini bagaimana mereka mengasuh putra putrinya itu diabadikan dalam Quran. Dan salah satunya adalah terus mendorong ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Juga Nabi Zakaria ya. Nabi Zakaria juga banyak berdoa yang diabadikan dalam Ali Imran ayat 38. Hunalika da'a Zakaria Rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Di sana Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, ya Tuhanku, berilah keturunan yang baik dari sisimu. Sungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Ya. Jadi kita berdoa agar keturunan kita ini baik. Ya. Terus dijaga dalam kebaikan-kebaikan. Jadi ini pilar ketiga, di mana salah satu panduan ya, yang ini sangat minim pada Western psychology ya, pada psikologi Barat ini sangat minim ya, anjuran orang tua mendoakan anak-anaknya.
tadi ya, mereka banyak fokus pada membangun IQ, membangun SQ, ya, membangun EQ, emotional quotient dan lain-lain. Ya. Tapi kemudian kurang ditekankan bagaimana semua itu bisa terjadi, ya, hanya atas izin Allah, ya, hanya petunjuk dari Allah, hidayah dari Allah. Ya. Anak punya IQ bagus, EQ bagus dan lain-lain yang bagus, itu hanya atas izin Allah dan kehendak Allah. Maka orang tua selain berikhtiar mendidik juga terus mendoakan. Ya, salah satunya yang sering kita baca ya, Al-Furqan ayat 74, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami, ya. Kita berharap pasangan kita ini sama-sama jadi partner yang baik, dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, ya. Jadi sampai rumah senang, sampai rumah bahagia, ya. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kita berharap anak-anak kita bisa memimpin kebaikan-kebaikan di kemudian hari, ya. Ya, baik, sedikit lagi, ya. Kita selesaikan pilar ketiga ini. Jadi, nah ini adalah ada satu hadis, ya, yang ya ini buat bapak-bapak di sini, gitu ya. Hadis riwayat Abu Daud, ya. Ada 3 macam doa yang pasti diterima tanpa ragu lagi, ya, gitu ya. Salah satu, da'watin mustajabatun la syakka fihina da'watul walidi wa da'watul musafiri wa da'watul mazlum. Ada 3 doa yang pasti diterima tanpa ragu lagi, yaitu doa bapak, ya. Kita nih ya, doa bapak, doa musafir, ya, orang yang sedang dalam perjalanan, dan doa dari orang yang teraniaya, ya. Jadi dakwatul musafiri wa dakwatul mazlum, itu orang yang teraniaya. Pertama doa bapak, ya, jadi mengingatkan pada diri sendiri juga, ya, untuk terus mendoakan putra putri kita. Baik, mungkin itu, ya. Waktu akhir ini, ya, Rasulullah mengingatkan pada kita, ya. Jadi kadang kehidupan kita naik turun, ya. Keimanan juga naik turun, ya. Kondisi ekonomi naik turun, ya, gitu ya. Macam-macam dan lain-lain. Jadi kadang emosi kita naik turun, ya. Banyak kita lihat keluarga kita kalau udah kesal sama anak, keluar kata-kata yang buruk pada anak. Alah, macam-macam, ya. Dasar blow on atau dan segala macam, ya. Mereka doang dan segala macam, ya. Aduh, udah family, gitu bisa gitu, ya. Padahal, ya, Rasul mengingatkan pada kita, janganlah kalian mendoakan kejelekan untuk diri sendiri, dan janganlah kalian mendoakan kejelekan untuk anak-anak kalian, ya. Serta jangan mendoakan kejelekan untuk harta kalian. Janganlah kalian berdoa seperti itu, karena boleh jadi bersesuaian dengan satu waktu dari Allah, yang jika dia meminta pada satu waktu tersebut, maka dikabulkan, ya. Jadi jangan-jangan pada saat ngomong gitu, pada saat-saat waktu mustajab, ya, dikabulkan doa, gitu, ya. Ngobrol, terkabul, nah itu bahaya, ya. Jadi jaga ucapan, ya. Kadang-kadang lagi stres, ya. Wah, budak muslim dan segala macam. Tapi ya, ternyata kita sudah diingatkan oleh Rasulullah untuk terus menjaga dari hal-hal buruk tersebut, ya. Maka ya dengan pemahaman ini, ya, kita terus, ya, artinya kita juga mengingatkan pada anak-anak kita, ya, yang mereka juga nanti akan mengingatkan pada anak-anak mereka, ya. Karena ilmu yang bermanfaat tadi, ya, kalau kita jarang memberikan nasihat pada anak, maka khawatirnya ilmu yang bermanfaat tersebut nggak nyampe, ya. Sehingga pahala ilmu yang bermanfaat juga kita nggak dapat, ya. Jadi mungkin bagi anak kadang membosankan dan lain-lain, ya. Tapi ini kewajiban kita, ya. Wa anfusakum wa alaikum nar, ya. Jaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka, ya. Jadi dalam situasi yang menyenangkan, ya. Bahkan nanti, ya, Rasul juga mencontohkan saat-saat yang tepat dalam memberikan nasihat, ya. Itu juga sudah
Rasul contohkan selalu pada pertemuan selanjutnya. Demikian yang bisa disampaikan ya. Dan tadi ya, kenapa kita perlu belajar di antara banyaknya pelajaran-pelajaran yang disampaikan, pengaruh-pengaruh buku-buku barat dan lain-lain. Karena Al-Hasyr ayat 7 ini ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha sadidul iqab. Apa yang dibawa atau diberikan Rasul kepada kalian, maka terimalah. Ya. Dan apa yang Rasul larang, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Maka kita sedang dalam rangka mengetahui apa saja nih ya Allah dan Rasulnya sudah ajarkan kepada kita. Maksudnya melalui Rasulnya sudah ajarkan kepada kita. Ternyata banyak sekali yang Rasul sudah ajarkan kepada kita, yang kita secara perlahan-lahan kemudian menggalinya ya. Baik, demikian hari ini ya, mudah-mudahan terus memberikan pengingat bagi kita semua ya, di sisa waktu kita ya, 40 tahun ke atas, pacuan amal menuju surga ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.